inilah saya, inilah asli saya. Menurut Ibu, mereka komentar sudah apa adanya belum? Dan itu tentunya bagian dari style Bu Direktur ya Bu? Ya, jadi saya sebagai pimpinan akan senantiasa ngomong itu. Sampean Mas Yudi yang bagian menangani ke teknis langsung. Tapi kadang Ibu merasa perlu untuk turun tetap ya Bu? Kan punya hak untuk mengetahui. Saya harus jeli. Ada staf yang kena masalah. Apa, bagaimana Ibu menyikapi sebagai orang tua? Tidak pernah protes suami Ibu? Enggak, ya kalau dia protes saya bilang, katanya kawin sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sehat di rumah. Jumpa lagi bersama saya Herman Wahyudi dalam acara podcast RSUD MA. Sahabat sehat di rumah, kali ini saya sudah ditemani oleh Ibu Direktur RSUD Muhammad Anwar Kabupaten Sumeneb. Selamat pagi Ibu Direktur. Selamat pagi, Assalamualaikum semua. Nah, Dr. Erliati, kali ini adalah sesi yang kedua ya Bu ya. Sebelumnya Ibu Direktur sempat ke studio ini untuk diwawancara oleh Pak Arman ya Dokter ya. Kali ini kedua diundang Puspa Channel. Saya minta komentar Bu Direktur ini terkait dengan Puspa Channel. Alhamdulillah Puspa Channel ini saya lihat bisa dibanggakan. Alhamdulillah. Waktu ke waktu flow-nya banyak dan apa yang disajikan bermanfaat semua, mantap. Alhamdulillah, itu pun semua berkat dukungan Ibu Direktur ya Bu Direktur. Nah, tanpa dukungan Ibu Direktur tentu Puspa Channel ini tidak akan bisa siaran secara rutin seperti ini ya Bu Direktur ya. Ya, tentunya hal-hal yang positif kita pimpinan pasti mendukung. Nah Bu Direktur, sebelum kita berbincang terkait dengan tema yang akan kita bahas ini terkait Hari Keluarga Nasional, ada baiknya sahabat sehat di rumah kita saksikan dulu seperti apa sosok Ibu Direktur di mata keluarga besar RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Kabupaten Sumeneb. Kita saksikan bersama. Kebetulan kita mempunyai pimpinan, itu seorang direktur, yaitu seorang ibu. Jadi sosok Bu Direktur ini adalah sosok seorang pemimpin dan seorang ibu. Jadi dia memberikan motivasi kepada seluruh sivitas, terutama di jajaran kita di sini di manajemen, memberikan contoh, memberikan tauladan. Beliau adalah seorang pimpinan yang punya motivasi dan semangat kerja yang tinggi sekali. Bu Direktur adalah sosok pimpinan yang punya komitmen tinggi. Pendapat saya tentang beliau sebagai pimpinan Rumah Sakit Dr. Haji Muhammad Anwar Sumeneb, beliau adalah seorang wanita yang tangguh dan perkasa. Beliau begitu loyal terhadap kemajuan dan nama baik rumah sakit. Sosok seorang direktur yang pasti tegas. Dalam artian tegas di sini luas, jadi suatu pekerjaan yang memang tegas itu harus dikerjakan, yang berhubungan dengan tingkat waktunya, fast responnya. Jadi tidak menunda suatu pekerjaan. Jadi pekerjaan yang memang kalau bisa diselesaikan segera, langsung eksekusi segera. Efek dari itu semua, itu tingkat kedisiplinan yang tinggi. Jadi ada pola waktu, salah satunya di sana yang memang tingkat disiplinan yang tidak menunda-nunda suatu pekerjaan. Karena juga berhubungan dengan tanggung jawab. Semua itu bentuk tanggung jawab suatu pekerjaan yang memang harus diselesaikan. Ibu Direktur itu sosok yang memiliki kepedulian yang tinggi pada stafnya. Ya maklum ya, mungkin beliau adalah satu-satunya direktur pertama wanita di RSUD. Beliau merupakan sosok seorang ibu, ibaratnya ibu dalam sebuah keluarga. Terlebih lagi pada masyarakat, kepedulian kepada masyarakat itu sangat tinggi Bu Direktur. Ibu Direktur, menurut sosok Ibu Direktur, menurut kami, menurut saya itu seperti ibu sendiri, di mana Ibu Direktur itu apa adanya ke kita. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, kita dinasihati. Ketika kita melakukan kebaikan, kita dipuji, seperti itu.
Jadi peranan Bu Direktur dalam keberlangsungan pelaksanaan tugas di rumah sakit yaitu sangat urgen sekali. Artinya beliau sebagai pimpinan juga sebagai orang tua dari sivitas rumah sakit. Beliau sering memotivasi, memberikan contoh dan suri teladan, memberikan semangat kepada kita, dan dia sudah melaksanakan tugas seorang pimpinan juga. Peran Bu Direktur sebagai panutan sivitas RSUD. Peranan beliau selaku Direktur Rumah Sakit sangatlah besar, terutamanya beliau itu sangat peduli dan sangat begitu besar perhatiannya terhadap keluhan-keluhan masyarakat, sehingga beliau terus selalu berupaya untuk terus memajukan rumah sakit memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya di Kabupaten Sumeneb. Peranannya memang bisa dibilang menyeluruh, salah satunya untuk kebijakan-kebijakan tertentu yang berhubungan dengan sivitas rumah sakit. Jadi ada kebijakan-kebijakan tertentu seluruh itu memang dibutuhkan untuk sivitas rumah sakit. Nah, dari bisa dibilang peranannya memang meluas keseluruhan di rumah sakit. Itu penting menurut saya itu. Ya, peran Ibu Direktur kepada keberlangsungan rumah sakit ini ke depan itu beliau memiliki istilahnya hubungan sosial yang baik di tengah-tengah masyarakat. Direktur sangat hebat untuk berlangsung rumah sakit, di mana salah satunya dulu saya pribadi ya, dulu saya sering masuk jam 8, jam 9. Sekarang dengan adanya direktur saya masuknya jam 7 lebih sedikit lah, lebih 30 menit gitu, seperti itu. Perhatiannya sangat besar sekali, artinya sangat komitmen. Beliau adalah seorang pimpinan yang sangat komitmen dengan apa yang menjadi beban tugasnya. Jadi perhatiannya yaitu ya dia juga seorang ibu, jadi tidak hanya sebatas dari ikatan kerja juga, jadi istilahnya dia sebagai orang tua. Jadi secara emosional kita sudah mempunyai ikatan emosional antara bawahan dan atasan, dan juga beliaunya seorang ibu, dia juga mengayomi, jadi memberikan teladan kepada kita semua. Bu Direktur fokus kepada mutu dan keselamatan pasien. Khususnya di bidang pelayanan, beliau sangat besar perhatiannya terhadap kepuasan pelanggan. Jadi jika ada permasalahan, beliau turun langsung, terjun langsung jika ada permasalahan sampai permasalahan itu tuntas tertangani. Kebetulan Direktur RSUD ini ada seorang perempuan, jadi selain sifat birokrasinya kepada bawahannya, salah satu sifat keibuannya, karena sosok wanita yang selalu perhatian sama bawahannya. Mungkin saya pribadi pun selalu perhatian. Beliau memperlakukan kami itu dengan sopan, bertindak santun, istilahnya juga Anda membeda-bedakan antara staf satu dengan staf lainnya. Luar biasa, Ibu Direktur itu perhatiannya sangat luar biasa, terutama untuk perencanaan. Hampir setiap saat Direktur itu kalau tidak lihat perencanaan tidak afdol rasanya. Jadi setiap hari kami selalu dibimbing oleh Bu Direktur. Ketika ada yang harus diluruskan, kita diluruskan. Ketika ada yang harus dinasihati, kita dinasihati. Jadi hampir setiap saat, setiap hari Ibu Direktur selalu memperhatikan perencanaan. Ya, alhamdulillah ya Bu Direktur ya, komentarnya dari teman-teman dari keluarga besar RSUD Muhammad Anwar Kabupaten Sumeneb sangat positif. Tanggapan Ibu Direktur? Ya, alhamdulillah, walaupun sebenarnya saya sempat dagdikduk ya, karena mereka harusnya mengungkapkan apa adanya ya tentang saya. Tapi ya saya terserah penilaian.
inilah saya, inilah asli saya. Menurut Ibu, mereka komentar sudah apa adanya belum? Ya mudah-mudahan apa adanya, Mudah-mudahan karena ya Bu ya, insya Allah. tanpa Insya Allah. dia sungkan kepada saya, jadi tapi nggak apa-apa, saya tetap mendapatkan masukan, ingin mendapatkan masukan apa-apa yang perlu, yang baik ditingkatkan, yang jelek dari saya akan saya tinggalkan. Karena yang dibutuhkan sebenarnya adalah kritikan ya Bu untuk Bu Direktur iya. ya. Ya. Tapi apapun itu Bu Direktur tetap mengapresiasi tentunya ya apa yang sudah disampaikan oleh keluarga besar RSUD. Saya memang senang ceplas-ceplos, jadi kalau memang nggak sesuai dengan keinginan saya sebagai pimpinan yang tentunya sesuai aturan yang berlaku, saya langsung ngomong. Tapi habis itu selesai, sudah. Dan itu tentunya bagian dari style Bu Direktur ya Bu? Iya, gaya saya begitu, baik di mana saja, baik ke pasien pribadi saya, kalau pas di rumah, kalau saya nyatakan ya pasien itu harus begini, ya saya sampaikan. Iya, saya juga tahunya Bu Direktur ini sering menegur pegawai-pegawai, sering patroli ke sana kemari, dan ini sebenarnya apa, demi apa Bu Direktur yang dilakukan? Namanya rumah sakit itu sesuai dengan tagline Bapak Bupati, Bismillah melayani. Melayani itu sesuatu yang sangat-sangat sulit ya untuk mendapatkan sesuatu yang sempurna. Oleh karena itu kita tetap menuju ke situ. Jadi saya sebagai pimpinan akan senantiasa memonitor apakah pelayanan ini jalan atau ada masalah. Karena kalau ada masalah pelayanan ini maka akan menimbulkan hal-hal yang sifatnya ke publik itu negatif. Nah ini akan berdampak kepada rumah sakit, kepada Pemda Kabupaten Sumeneb, apalagi kepada Bapak Bupati kita yang tercinta. Jadi ini yang menyebabkan Ibu Direktur selalu turun langsung ke bawah ya Bu ya, mengingatkan pegawai-pegawai, staf ya Bu ya? Iya, saya harus keliling. Saya menyempatkan waktu baik pagi atau siang atau sebelum pulang, di tengah-tengah kesibukan saya ada waktu saya ke bawah. Ingin tahu apa masalah di bawah. Jadi bukan hanya mencari kesalahan, masalah apa. Kalau sudah ketemu masalahnya, tinggal kita cari solusinya. Ini adalah bagian dari style Ibu Direktur itu mau turun ke lapangan, langsung berkomunikasi dengan stafnya, apa kendalanya seperti itu ya Bu ya? Iya. Iya. Memang pimpinan yang pelayanan difokuskan ke pelayanan itu memang pimpinan nggak boleh duduk di belakang meja, harus ke bawah. Jadi harus ke masyarakat juga. Pasang telinga ke masyarakat, kemudian kita pasang telinga ke internal kita itu. Iya, kadang saya juga melihat Bu Direktur itu terjun langsung menangani keluhan pelanggan juga ya Bu ya. Itu juga bagian dari upaya mengawal Bismillah melayani begitu ya Bu ya? Iya, yang namanya kontak saya atau nomor HP saya kan masyarakat punya hak untuk mengetahui. Iya. Karena saya sebagai pimpinan rumah sakit, mereka yang ada masalah dengan rumah sakit pasti dia bisa langsung ke saya. Ya ada juga yang tidak ke saya langsung, ada yang langsung ke saya jika dia tahu kontaknya. Nah kalau saya itu diamanahkan untuk itu, selama saya mampu bisa melakukan penyelesaian, solusi, kita cari solusinya. Banyak memang kadang sifatnya komplain, kadang memuji atau meminta pelayanan yang lebih optimal, banyak ya. Iya, dan Ibu langsung meresponnya Ibu ya, tidak istilahnya ya, tidak ada gengsi sebagai pimpinan, masa saya harus turun ke bawah seperti itu ya Bu, tidak ada ya Bu ya, seperti itu ya. Ya, sebenarnya saya mendelegasikan itu ke Puspa ya. Di situ ada humas, ada yang sekaligus kasih informasi, ada sampean Mas Yudi yang bagian menangani ke teknis langsung. Tapi kadang Ibu merasa perlu untuk turun tetap ya Bu ya? Jika memang diperlukan, saya akan menyelesaikan. Jadi sudah dilayani seperti keluarga sendiri ya Bu ya? Dan staf pun juga merasa sudah seperti keluarga sendiri. Kalau ada yang tidak mampu diselesaikan, Bu Direktur langsung ngemong seperti itu ya Bu ya? Bagaimana Ibu ini menyikapi pegawai terkait hubungannya dengan keluarga besar RSUD ini? Iya,
Jadi pelanggan kami rumah sakit itu kan ada dua, pelanggan eksternal yaitu pasien dan masyarakat. Pelanggan internal adalah sivitas rumah sakit. Tentunya dengan berbagai permasalahan. Nah, tentunya berbagai sesuatu yang kadang bisa terjadi mendadak, permasalahan itu kadang yang sifatnya itu sudah lama nggak diselesaikan. Nah, itu saya harus jeli. Nah, supaya apa? Tidak ada masalah yang kita tunda-tunda penyelesaiannya. Tidak boleh ada masalah yang sifatnya itu disimpan. Kalau kita cari nemu solusi, langsung laksanakan. Kalau tidak ada solusi, ayo kita duduk bersama dengan yang terkait. Itu. Bu Dir, jika ada staf yang kena masalah seperti itu, bagaimana Ibu menyikapi sebagai orang tua di rumah sakit? Ya, kan permasalahan banyak. Kalau sifatnya dia permasalahan dengan masalah kedisiplinan, ya saya tidak mentoleransi ya, tentunya sesuai dengan aturan berlaku. Tapi kalau permasalahan itu yang sifatnya bukan masalah kedisiplinan atau kepegawaian, masalah rumah tangga atau masalah apa saja, saya akan mencoba mencari solusinya, membantu sebisa mungkin, karena bagaimanapun saat di rumah sakit itu semua adalah anak-anak saya, karena saya sebagai pimpinan itu notabene-nya mereka adalah keluarga besar rumah sakit. Dan pasti akan ada pembinaan dari Ibu ya, Iya. secara kekeluargaan tentunya. Iya, Ibu. Jadi iya. tidak serta-merta Iya. menegur dan lain sebagainya, tapi juga dididik dengan baik ya sama Ibu ya. Tapi memang saya kalau untuk tugas itu kita ini yang sifatnya wajib dilaksanakan. Saya memang tidak ada kata tidak bisa, kita harus bisa. Jadi banyak hal solusi yang bisa kita lakukan ya untuk mencapai goal apa yang menjadi tanggung jawab kita. Itu aja. Jadi rumah sakit tanggung jawabnya kewajibannya memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat itu. Nah, kita kalau sudah melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita, baru kita bisa mendapatkan hak kita. Ibu kalau boleh tahu siapa yang paling banyak membantu di RSUD atau dalam karir Ibu di RSUD? Semua membantu, tidak ada yang sifatnya ini paling menonjol. Kita teamwork. Jadi ibaratnya itu jari kita ini, kalau yang kelingking nggak ada, saya nggak bisa makan ini. Taruhlah kelingking yang paling pendek, paling kecil ini nggak ada, saya nggak bisa makan dengan baik. Pegang sendok aja nggak bisa. Jadi semua mempunyai fungsi. Tentunya di bidangnya masing-masing, di tupoknya masing-masing. Oleh karena itu, jangan pernah meremehkan peces. Apa ya peces ya? Baut kecil. Nggak ada baut kecil, meja itu nggak bisa tegak. Nggak ada baut atau peces yang kecil, apa-apa itu nggak bisa tegak atau kokoh. Ya. Ini yang menjadi alasan Ibu turun langsung ya, komunikasi dengan staf sangat bagus saya kira Ibu ya. Ya, baik itu mulai dari tupoksi yang sifatnya ini terjun langsung ke pasien maupun yang tidak langsung, pasti saya akan memonitor sebagai pimpinan. Jadi tidak ada ceritanya Ibu ya, ini masa staf masa saya yang marahin, harusnya kasihnya yang marahin. Tidak ada ceritanya Ibu ya. Ya pokoknya... tentunya tetap saya akan mendelegasikan dulu kepada pejabat langsungnya. Cuma kalau yang sifatnya urgen kadang ya saya nggak main birokrasi. Ya, kalau memang ya kalau komunikasi memang kekeluargaan di sini dibangun juga ya Bu. Ya. Jadi kita lihat-lihat sikon. Kalau sosok keluarga yang menginspirasi Ibu di keluarga di rumah Ibu itu siapa? Ya. Yang selama ini memberikan support? Ya tentunya peranan suami dan anak-anak saya itu yang paling inti. Keluarga itu sangat menentukan. Kalau mereka tidak mendukung saya atau mereka menghambat saya, tentunya saya juga tidak akan bisa melaksanakan apa yang menjadi tugas saya. Jadi peranan suami, peranan anak-anak saya itu sangat mendukung. Contoh suami ngerti kalau saya pulang misalnya bukan malam ya, sampai sore, bahkan sewaktu-waktu malam balik lagi ke rumah sakit. Ya itulah konsekuensi saya pimpinan rumah sakit yang setiap saat 24 jam melayani pasien, melayani masyarakat lah. Sehingga saya sebagai pimpinan itu kapan saja
24 jam ya harus siap ya. Nah itu suami paham banget. Tidak pernah protes suaminya, Bu? Enggak, ya kalau dia protes saya bilang salahnya kawin sama saya. Jadi itu sudah konsekuensi ya. Contoh saya apa itu nggak pernah melayani. Oh makan ini masak, saya karena maaf saya nggak bisa masak, nggak ada waktu. Kalau masak saya bisa, tapi ya itu masak sekedarnya. Jadi dia harus nerima. Nah Dan selama ini menerima ya, Bu ya? Makanya perjalanan Ibu alhamdulillah lancar. ya kan kembali ke kita masing-masing ya. Jadi untuk anak-anak saya, saya ajarin mandiri walaupun nggak ibunya hanya kontak misalnya lewat HP, dia paham ya. Jadi itu doakan mudah-mudahan dari saya di keluarga pribadi saya bisa sukses juga. Amin. Jadi di tugas saya sukses tanpa melupakan keluarga internal Karena saya. itu hal yang utama ya, Bu, Iya, yang harus memberikan Ibu dua-duanya energi jalan. tentunya ya. Iya, dua-duanya jalan. Bu, jika dihadapkan pada suatu kondisi harus memilih antara keluarga sama profesi Ibu sebagai pegawai negeri. Ya, senyampang dua-duanya sinergi, enggak ada yang perlu saya pilih kecuali dua-duanya itu mengalami apa itu ini tidak sinergi atau berseberangan, ya itulah dituntut saya memilih. Tetap yang pasti kita memilih nomor satu itu keluarga. Keluarga ya, Bu. Ya, tapi senyampang itu ada konflik. Kalau nggak ada konflik, sinergi dua-duanya, alhamdulillah. Bagaimanapun saya pimpinan, jika saya jadi pimpinan yang sukses kan nama baik keluarga saya terangkat, ya toh. Iya. Dari segi ekonomi saya mungkin lebih baik. Nah, itu harus dirasakan juga oleh keluarga saya. Nah, dia harus memahami. Jadi saya bukan hanya punya keluarga inti saja, suami dan anak, tapi saya juga punya keluarga besar rumah sakit, yang juga saya harus bisa membagi waktu yang sama gitu. Senyampang tidak ada konflik dan sinergi, ya saya dua-duanya harus bisa. Selama ini aman enggak, Bu? Selama ini? Alhamdulillah tidak ada yang konflik, jadi sinergi. Jadi suami saya paham akan tugas saya, anak-anak saya paham akan tugas saya, ya. Iya, jadi memang betul-betul sudah dikomunikasikan dengan baik ya, Bu ya. Iya. Dengan keluarga di rumah tentunya supaya tidak ada kecemburuan ya. Jadi Ibu bisa membagi diri mana saat di RSUD, mana saat di rumah ya, Bu ya. Iya. Jadi proporsional seperti itu, Ibu. Iya, harusnya begitu ya. Doakan mudah-mudahan saya menjadi orang yang sukses bisa membagi waktu antara keluarga dan tugas, itu aja. Iya. Bu, upaya Ibu untuk mengharmoniskan antar pegawai dalam sisi komunikasi supaya komunikasinya enak seluruhnya, itu apa yang Ibu lakukan? Iya. Karena kita lagi-lagi kita berbicara dari sisi kekeluargaannya, Bu ya. Iya. Sebenarnya sama sih, keluarga besar rumah sakit, keluarga inti saya sebenarnya sama. Jadi di situ ada rasa tanggung jawab, ada rasa kasih sayang, ada dan sebagainya. Jadi sama. Jadi kadang kita saya biasa memimpin rumah sakit akan terbawa ke rumah kecil saya. Jadi kalau anak saya salah, kadang saya terbawa sifat ini sebagai pimpinan yang tegas. Salah-salah, benar-benar. Reward dan punishment harus ditegakkan. Itu kadang kebawa ke keluarga kecil saya. Jadi ke bawah ya, Bu ya. Iya. Kalau hal yang di rumah ke bawah ke rumah sakit pernah enggak, Bu? ya pastinya ada. Jadi bagaimana stil saya di keluarga itu kadang kebawa ke rumah sakit. Namanya juga kita ini manusia yang mana punya sisi di bawah alam sadar, pasti ke bawah. Pasti suka Ya. Bu ya, suka adalah Ya. tapi hal itu masih mampu Ya. dikendalikan saya pikir Ya. Bu ya. Jadi contohnya saya di rumah kalau nggak penting pengeluaran itu saya akan nunda. Contoh ini kebutuhan pokok apa bukan. Nah itu ke bawah ke rumah sakit. Contohnya kalau saya lihat teman-teman menganggarkan ini, ini bukan sesuatu kebutuhan yang pokok, saya dahulukan. Itu contoh lah. Iya. Sama wanita mimpin mungkin
sifat keibuannya muncul. Nah, saya mimpi di rumah kan saya sebagai ibu, kepala keluarga, suami tentunya. Itu di rumah sakit akan ke bawah. Saya ibu, menyayangi, memahami teman-teman bahwa seorang ibu kan harus bisa menyayangi, memahami, mencari solusi. Dan dia seorang wanita yang harus semua bisa dituntut. Namanya juga ibu ya. Nah, ibu itu peranannya sangat besar. Ya saya sama ke bawah. Saya ibu bagi teman-teman sivitas rumah sakit. Jadi sifat keibuan muncul di situ. Suka memaafkan, ya. Tapi bukan berarti kita terus membiarkan sesuatu yang salah, yang disebut suka Tetap memaafkan. akan dibimbing Iya. oleh Ibu ya. Jadi saya anggap keluarga besar sampean dan teman-teman semua itu adalah keluarga kita. Jadi itu. Keluarga semuanya ya. Dan Harus Ibu akan rukun, membimbing itu, ya. Yang salah tetap dikasih ya Bu. Jadi sekalipun Ibu menegur dengan sangat keras bukan berarti Ibu tidak sayang ya Bu ya. Ya. Sifat saya kalau sudah selesai. Saya tidak mau dendam. Iya. Enggak ada. Jadi makanya kalau pagi misalnya saya negur ngasih sanksi kepada staf, siangnya saya sudah bisa ketawa bareng ya Bu ya. Iya. Karena memang beda toh. Dia sudah selesai dengan sanksinya selesai. Saat ini dia menjadi teman saya lagi atau sivitas saya, ya sudah. Iya, memang sering Ibu seperti itu. Kadang pagi-pagi saya ditegur keras tapi keras siang-siangnya sudah ketawa-ketawa lagi sama saya. Jadi gitu. Jadi memang ya saya akui Ibu sebagai ibu di RSUD memang sangat luar biasa dalam ngemong anak-anaknya. Ya, seperti itu. alhamdulillah, mudah-mudahan saya bisa mengemban amanah ini menjadi ibu yang baik bagi sivitas rumah sakit, menjadi pimpinan yang baik. Nah, itu yang mohon dukungannya. Semoga Gusti Allah selalu ngasih petunjuk pada saya. Ya. Iya. Nah, sahabat sehat di rumah, sebelum kita lanjutkan, saya mengingatkan sahabat sehat di rumah untuk subscribe channel YouTube RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Kabupaten Sumeneb dan juga follow IG ya, IG @rsuma7 dan juga Facebook RSU Muhammad Anwar Sumeneb. Jangan lupa jika berkenan dengan video ini juga di like, komen dan subscribe. Nah, kita kembali ke Ibu Direktur ya, Bu. Bu, yang belum tercapai di keluarga Ibu dan juga di RSUD Muhammad Anwar itu apa menurut Ibu? Apa ya? Sebenarnya kita nggak boleh kita menganggap cukup puas di titik itu. Jadi kita harus makin lama, makin waktu itu kita harus lebih berbuat yang lebih baik lagi. Nah, kalau bilang yang tidak tercapai pasti ada. Cuma kita tetap berusaha bagaimana ya. Contoh saya belum tercapai untuk membesarkan anak-anak saya mandiri untuk keluarga kecil saya. Iya, karena waktulah nanti yang akan menjawab itu. Saat ini anak-anak saya kan belum mandiri, masih tergantung kedua orang tuanya. Berarti saya bagaimana mewujudkan anak-anak saya, mengantarkan mereka menjadi anak-anak yang sudah bisa dilepas mandiri. Kalau boleh tahu Ibu punya anak berapa, Bu? Boleh disampaikan? Anak saya 3, cewek semua. Jadi yang pertama usia 22 tahun masih kuliah. Iya. Ya, yang terakhir itu tahun 2005, berarti usia 17 tahun ya. Ya, luar biasa. Jadi di samping sebagai Ibu Direktur juga masih punya tanggung jawab 3 anak untuk dididik ya, Bu ya. Ya, cewek semua anak Dan saya. itu tentu perlu perhatian besar Ibu sebenarnya di masa-masa itu. Nah, iya. Cuma ada seninya. Ke anak pribadi itu beda dengan ke sivitas rumah sakit atau ke staf ya. Ada seninya. Apalagi anak-anak sekarang itu anak milenial ya. Milenial, Gen Z ya, Bu ya. Iya, negornya itu juga hati-hati. Itu kadang orang tua itu saya itu nggak salah, anak saya sebenarnya, tapi kita yang memaafkan lebih dulu, ya itu beda. Nah, mungkin ada sedikit perbedaannya. Kalau di rumah sakit, loh, ini staf kami ini salah melanggar aturan, ya bukan saya memaafkan ya, akhirnya saya tetap memaafkan, tapi dia harus bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan. Mungkin itu beda. Jadi hal-hal yang belum tercapai sama sih, masih pasti ada. Cuma kita ke depan bagaimana kita bisa
meningkatkan itu. Contoh, saya mungkin belum tercapai dalam melayani masyarakat seutuhnya yang optimal sesuai dengan keinginan. Belum bisa mencapai puncaknya bismillah melayani, tapi kita harus berusaha. Saya sebagai pimpinan di sini, kepala rumah tangga di rumah sakit itu harus bisa mencapai itu ke puncak bismillah Dan melayani. insya Allah dengan support keluarga yang ada di rumah dan maupun juga keluarga besar di RSUD, tentu itu akan tercapai ya Bu ya. Iya, Nah, tentu dengan masa bakti Ibu juga tentu ya, Iya. karena juga ada target tentunya Ibu ya. iya. Mohon Ada doanya, target, mudah-mudahan saya bisa mewujudkan tagline-nya Bapak Bupati bismillah melayani. Mudah-mudahan saya bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dan saya sekali lagi mohon maaf atas nama pimpinan jika ada masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan yang optimal di sini. Sekali lagi saya mohon maaf, itu bukan disengaja, tapi mungkin karena keterbatasan kita rumah sakit dalam hal SDM atau sarana dan prasarana atau dan sebagainya. Tapi yang penting kita ingin selalu memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Iya, Ya. yang pasti sebagai Bu Direktur, sebagai pimpinan tertinggi di rumah sakit sudah berusaha semaksimal mungkin ya Bu ya untuk mengawal itu. Iya. Dan Bu, sebelum acara ini berakhir, mungkin kaitannya dengan tema Harganas 2022 ini terkait cegah stunting agar keluarga bebas stunting. Nah, jika bicara Tipsnya tentang Bu, ya, stunting, tipsnya mungkin ke keluarga sehat dulu. oh ya, jika kita bicara tentang stunting, nah di sini adalah peranan ibu. Sekali lagi ibu yang sangat menentukan. Jadi dimulai dari 1000 hari masa kehidupan, sebelum masa kehidupan itu kita harus bagaimana seorang wanita bisa menjaga dari proses pembuahannya sampai kelahiran, bagaimana itu bisa terjaga. Jadi dengan menjaga kesehatan melalui makan makanan yang bergizi, menjalankan sesuai dengan kaidah kesehatan, melakukan kontrol kepada tenaga kesehatan. Nah, itu semua akan bisa mencegah stunting. Doakan semoga generasi ke depan kita sudah terbebas dari stunting. Ya, sebelum kita akhiri Bu Direktur bincang-bincang ini, mungkin ada hal yang ingin disampaikan kepada keluarga besar RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumeneb mungkin Bu, dipersilahkan. Oh iya, terima kasih kepada keluarga kami, keluarga saya, keluarga besar RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumeneb, kepada teman-teman sekalian, saya mohon dukungannya, mohon bantuannya, mohon doanya. Semoga saya dalam hal memimpin rumah sakit Sumeneb ini, saya mampu menjadi pimpinan yang baik, ibu yang baik, dan menjadi teman yang baik. Dan saya juga berharap kepada sivitas semua rumah sakit, ayo kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sesuai dengan tagline Bapak Bupati, Bismillah melayani. Semangat. Sahabat sehat di rumah, saya kembali lagi mengingatkan untuk subscribe channel YouTube RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Kabupaten Sumeneb. Jangan lupa untuk like, komen, dan share. Dan jangan lupa pula untuk ikuti Instagram kami di @rsuma7 dan Facebook RSU Muhammad Anwar. Demikian bincang-bincang saya, sampai jumpa lagi di acara podcast selanjutnya, tentunya dengan sahabat anchor Puspa Channel yang lainnya ya, begitu ya. Dan akhirnya Bu Direktur, kita pamit ya Bu Direktur ya. Kita pamit ke sahabat sehat di rumah. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.